Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan beginilah hasil memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar rumah kita ya, teman-teman, menjadi kebun mini ya. Dan bisa kita lihat, dan ini adalah lahan pondasi rumah yang nantinya kita akan bangun rumah. Namun sebelum kita bangun, kita memanfaatkan untuk bercocok tanam ya, teman-teman. Dan bisa kita lihat di sebelah sini depan saya, ini adalah tanaman timun suri yang usia tanamnya itu beranjak di angka 54 hari ya, teman-teman, sejak menanam menggunakan polybag. Dan kita tanam menggunakan sistem tumpang sari, bertujuan agar untuk menghemat media tanam kita ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sisi sebelah kiri, ini adalah tanaman timun suri, dan di sisi sebelah kanan saya ya, dan ini juga adalah tanaman timun suri. Dan untuk usia saat ini sudah memasuki fase generatif atau masa pembuahannya, teman-teman. Bisa kita lihat juga untuk bakal buahnya, yang ini adalah hasil penyerbukan alam yang dilakukan oleh serangga atau jenis kupu-kupu yang lainnya ya, teman-teman. Dan untuk jumlah populasinya sendiri ada 30 tanaman, yang artinya jumlah polybagnya sendiri 15 polybag ya, teman-teman. Karena saya menanam menggunakan sistem tumpang sari, dan ada juga yang ukuran buahnya itu sudah seukuran sekepal tangan kita. Bisa kita lihat seperti ini kondisi buah yang sudah membesar seukuran sekepal tangan kita ya, teman-teman. Dan ada lagi juga bakal buah atau calon-calon bakal buah yang ukurannya itu masih sangat kecil. Bisa kita lihat juga seperti ini. Oke. Dan masih ada juga banyak bakal buah yang berada di ujung sebelah sana ya, teman-teman. Bisa kita review dan kita lihat di sebelah sini yang dekat terlebih dahulu. Oke. Ada lagi calon bakal buah yang sudah jadi. Dan di sebelah sini ada 2 bakal buah yang sudah jadi. Ini ya buah yang kedua. Oke, di sebelah situ ada juga ya, teman-teman, bakal buahnya. Oke. Dan untuk selain tanaman timun suri juga saya menanam pandan ya, teman-teman. Seperti ini kondisi tanaman pandan yang saya tanam menggunakan polybag ya, teman-teman. Dan untuk ukurannya sendiri ukuran 40 kali 40 ya. Dan untuk media tanam saya pakai kohe kambing yang sudah fermentasi atau sudah matang, dicampur dengan limbah kayu bekas penggara gajian dan juga jerami yang udah dibakar oleh para petani ya, teman-teman. Dan untuk kondisi tanamannya sendiri sudah semakin rimbun. Dan untuk manfaatnya sendiri bisa dijadikan obat nyeri sendi atau melancarkan peredaran darah ya, teman-teman. Dan juga bisa dipakai untuk pewangi makanan alami ya, seperti pembuatan kue, puding, bolu, dan masakan-masakan yang lainnya ya, teman-teman. Oke.
Dan bisa kita lihat di sebelah sana ada tanaman cabai rawit kaliber saya ya teman. Dan alhamdulillah untuk cuaca kondisi saat ini cerah ya teman, karena kemarin full diguyur hujan pada saat pertama kali satu hari puasa Ramadan di tahun 2026 ya teman. Dan ini adalah tanaman cabai rawit jenis kaliber yang saya tanam menggunakan polybag ya teman. Dan setelah diguyur hujan, daunnya pun bisa kita lihat kondisi daunnya kurang sehat, mengkerut atau keriting, gejala-gejala keriting ya teman. Dan juga ada yang mengalami bercak-bercak daun. Oke, seperti ini. Karena kita juga menanam cabai rawit jenis kaliber juga tidak secara bersamaan, jadi secara ukuran tinggi berbeda ya teman. Sebelah sini paling akhir kita tanam cabai rawitnya, dan di sebelah situ pertama kali sekitar ada 8 tanaman ya yang pertama kali saya tanam. Dan ini adalah tanaman cabai kaliber susulannya, ukurannya juga ketinggiannya berbeda. Dan ini sudah memasuki fase generatif juga, fase pembuahan atau pembungaan juga ya teman. Di angka-angka fase generatif seperti ini muncul gejala-gejala penyakitnya ya teman-teman, seperti bercak daun, daun menguning, kering, atau busuk batang, busuk daun, karena disebabkan oleh penyebab utamanya adalah faktor cuaca ekstrim ya teman-teman. Kelembapan yang tinggi seperti musim hujan seperti ini mengakibatkan kelembapan yang tinggi sehingga mengalami penyakit-penyakit atau gejala-gejala seperti jamur, spora, layu fusarium, dan sebagainya ya teman-teman. Dan ini adalah tanaman yang bakal buah cabenya itu sangat rimbun. Bisa kita lihat pada percabangan-percabangannya, hampir setiap cabang muncul calon bakal bunganya atau bakal buahnya seperti ini. Kita bisa lihat ya teman-teman. Oke, kita bisa sepil juga bagian tengah atau bagian bawahnya ya teman-teman. Oke, dan ini adalah bakal buahnya. Ukurannya sendiri sangat besar ya teman-teman, jumbo-jumbo, karena kita rawat rutin spray setiap hari ya. Dan ini adalah media tanamnya yang sudah saya tambahkan sekam bakar dan butiran cangkang telur ya teman-teman. Untuk sekam bakar sendiri bertujuan atau berguna sebagai menetralkan media tanam kita agar tidak terlalu basah atau lembab, khususnya di musim penghujan seperti ini ya teman-teman. Dan untuk manfaat butiran cangkang telurnya sendiri untuk sebagai pupuk susulan di masa proses generatif atau masa pembuahan sendiri ya teman-teman. Seperti ini cocok sekali untuk masa generatif, karena cangkang telur juga kaya akan manfaat nutrisi kalsium, magnesium yang dibutuhkan tanaman saat memasuki fase pembuahan, agar juga bisa memperkokoh batang tanaman kita dan memperkuat dinding sel tanaman kita terhindar dari yang namanya penyakit ya teman-teman. Oke, dan di sebelah sana juga ada tanaman cabai kaliber. Oke teman-teman,
Dan untuk kelebihan dan kekurangan menanam atau bercocok tanam menggunakan polybag sendiri, pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Karena setiap kita ambil keputusan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Oke, dan untuk kelebihan pertama, menanam atau bercocok tanam menggunakan polybag sendiri, tanaman terlihat menjadi estetik dan mudah dipindah kemana saja ya teman-teman. Untuk kelebihannya, dan rentansi penyakit atau rentansi penularan penyakit juga semakin kecil karena medianya juga berbeda-beda, tidak seperti menanam di lingkungan yang terbuka atau tanah yang terbuka ya teman-teman. Jadi kita bisa menekan angka rentansi penularan penyakit terhadap tanaman-tanaman yang lainnya ya teman-teman. Karena bisa kita lihat di sebelah sini, dan ini adalah tanaman jenis cabai rawit kaliber yang saya semai sebelumnya itu bersamaan dengan tanaman yang tingginya seperti ini yang di depan saya ini. Saya semai tanam secara bersamaan, namun terserang virus Gemini yang akhirnya tanamannya juga kurtilang, kurus, tinggi, langsing seperti ini bisa kita lihat. Oke, dan ini tidak bisa menyebar ke tanaman-tanaman yang lainnya ya teman. Oke, untuk itu kelebihannya, selain mudah dipindah-pindah menjadi tanaman terlihat estetik, namun juga menanam di polybag sendiri juga memiliki kekurangan yang lainnya ya. Oke, untuk kekurangannya, tanaman juga sangat ketergantungan terhadap pupuk ya teman-teman. Menanam di polybag itu sangat menggantungkan atau pertumbuhannya itu tergantung pemupukan penanganannya ya teman-teman. Selain itu juga media tanam kita lama kelamaan menjadi berkurang, jadi kita juga perlu yang namanya penambahan media tanam ke dalam polybagnya teman-teman, agar daya serap atau akar juga mampu berkembang secara optimal dengan baik ya teman-teman. Dan untuk akarnya sendiri tidak leluasa seperti berkembang di penanaman terbuka atau liar ya teman-teman. Menanam di polybag juga mempunyai keterbatasan akar tanaman kita ya teman-teman. Jadi kita perlu yang namanya pemupukan secara rutin, melakukan penanganan secara rutin, melakukan perhatian secara detail agar tanaman kita itu tetap tumbuh dan normal, sehat, subur ya. Oke, bisa kita lihat juga seperti ini, bakal buahnya sangat imut, enak dipandang, dan indah ya teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya review dan bisa saya sampaikan ya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk kalian semua yang memiliki lahan-lahan kosong yang tidak bermanfaat, coba lakukan penanaman dari hal-hal kecil ya teman-teman. Karena kebahagiaan kita bisa ciptakan di lingkungan rumah kita sendiri ya teman-teman. Karena bagi saya juga melihat tanaman tumbuh subur dan berbuah aja juga sudah termasuk kebahagiaan yang tak ternilai bagi saya ya teman-teman. Dan tidak juga kebahagiaan ketergantungan terhadap benda-benda yang mewah ya teman.
Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya review ya, teman-teman. Oke, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan salam satu akar dan salam petani rumahan.